Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Bravo to Zero. Film ini adalah film mini seri Inggris tahun 1999 ya Bro Bre. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Setelah Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990 dan berlanjut hingga Perang Teluk I atau Gulf War, pasukan koalisi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat terpaksa mengintervensi Irak karena menolak upaya diplomasi dan penghentian konflik. Dan film ini akan menggambarkan peristiwa nyata dari sudut pandang Komandan Patroli Bravo to Zero dari pasukan khusus The Special Air Service atau SAS Inggris, Andy McNabb. Pada awal tahun 1991, SAS mulai mengirimkan pasukannya untuk memasuki Perang Teluk. Andy dan anggota Bravo to Zero lainnya mulai berpamitan dengan keluarga mereka untuk menjalankan tugas negara. Nantinya di medan perang, mereka akan ditugaskan melacak stasiun peluncur rudal SCUD Irak yang saat itu ditembakkan untuk memprovokasi Israel. Tujuannya agar Israel balas menyerang dan mengakibatkan koalisi Arab menarik diri dari peperangan. Namun hal itu bisa dicegah oleh Presiden Bush dengan meminta Israel untuk menahan diri. Bravo to Zero yang telah sampai di pangkalan sekutu di Arab Saudi langsung diperintahkan untuk memutus rute suplai utama rudal SCUD dari Baghdad ke perbatasan. Mereka harus menghancurkan kabel fiber optik di sepanjang jalur suplai untuk merusak peluncur mobile yang berpusat di Baghdad. Setelah menyusun strategi dan mempersiapkan perlengkapan, malamnya Andy menulis surat wasiat untuk istrinya. Jikalau dia tewas saat bertugas, dia ingin keluarganya menggunakan uang asuransinya untuk hidup bahagia. Dengan diantar pesawat, Bravo to Zero sampai di markas operasi garis depan. Dan mereka mengetes perlengkapan yang mereka bawa untuk menguji kelayakannya. As long as they go bang when you squeeze the trigger and hit what you're aiming at, that'll do. Biarpun hanya perlengkapan penting yang dibawa, namun bobot ransel mereka mencapai 94 kg. Sebelum pindah ke wilayah musuh pun mereka mengabadikannya dengan berfoto. Mereka juga direkam untuk kenang-kenangan. Mulai dari Andy, terus ke Stan, Tony, Mark, Dinger, Bas, Chris, dan terakhir Ray. Setelah itu mereka diantar helikopter menyeberangi perbatasan Irak. Saat masuk ke wilayah Irak, helikopter mereka sempat terlacak. Beruntung sang pilot berhasil melepaskan diri. Lock on. Lock on! Lock on! Shit! Lock on! Braking left. 50 feet right. Akhirnya mereka sampai dan mendarat di sebelah utara Irak. Bravo to Zero melakukan pengecekan di sekitar wilayah dan langsung menemukan sebuah peluncur rudal SCUD. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka sampai di jalur suplai. Jalan itu dilapisi pasir gurun dengan kotak penanda di sekitarnya dan beberapa tank yang berjaga. Meskipun sudah menemukan sebuah stasiun peluncur, namun Andy nggak mau menjalankan rencananya pada siang hari karena terlalu beresiko untuk penjemputan mereka. Dan kalau siang hari jaringan komunikasi juga terganggu. Sambil menunggu malam mereka bergantian mengintai dan sisanya beristirahat. Kondisi krisis pertama terjadi ketika sekelompok pengembala kambing melintasi tempat persembunyian mereka. Ray dikejutkan oleh pengembala cilik yang memergokinya. Meskipun hal itu merugikan mereka, tapi dia nggak membunuhnya. Come on. And 3, we're not into that anyway. Untuk mengantisipasinya, mereka berencana pergi ke titik penjemputan lebih awal. Karena bocah tadi terlihat berlari ke stasiun peluncuran. Mereka pun kembali terkejut saat suara kendaraan berat yang dikira tank mendekati mereka. Armor. Stand still! Come on!
Tapi ternyata hanya sebuah bulldozer. Berkat bulldozer itu juga Bravo 70 bisa terhindar dari konflik. Karena tentara Irak mengira bulldozer itu yang dilihat bocah pengembala tadi dan mengabaikannya. Setelah memakai penutup kepala seperti orang Arab, anggota Bravo 70 mulai berpindah dengan hati-hati. Sialnya, bocah tadi juga belum menyerah dan melaporkan ke seorang perwira tentara Irak yang kemudian memerintahkan tank untuk mengejar Bravo 70. Pada akhirnya, kondisi paling kritis hari itu harus mereka hadapi. Konfrontasi antara tentara Irak dan Bravo 70 memaksa Ray dan Tony melepaskan tembakan roket ke arah tank. Tentara Irak nggak nerima dan balik membalas sehingga terjadi pertempuran sengit di tengah gurun yang luas. Pada akhirnya Bravo 70 mampu memenangkan pertempuran itu tanpa ada korban jiwa di pihak mereka. Sedangkan tentara Irak harus mundur setelah anggotanya banyak yang tewas. Namun sayangnya pertempuran barusan hanyalah awal penderitaan mereka. Karena gak lama kemudian pasukan bantuan Irak kembali mengejar mereka. Come on. Let's go. Let's go! Terpaksa ransel yang lumayan berat harus mereka tinggalkan. Padahal di sanalah persediaan makanan dan medis disimpan. Nggak ada pilihan lain karena mereka harus bergerak cepat menghindari kejaran tentara Irak. Setelah berlari tanpa henti dari sore hingga malam, akhirnya mereka terlepas dari kejaran tentara Irak. Sambil istirahat, Tony mencoba meminta bantuan kepada markas komando. Tapi radio mereka tetap nggak berfungsi. Lalu Andy memberikan dua pilihan. Meneruskan ke titik penjemputan helikopter tapi melewati banyak musuh, atau pergi ke perbatasan Suriah yang jaraknya masih 170 km tapi jalurnya aman. Setelah berunding disepakati bahwa mereka lebih memilih ke perbatasan karena amunisi sudah menipis. Kemudian mereka mulai kembali berlari menjauhi musuh, namun sayangnya derita mereka belum berakhir. Kali ini bukan tentara Irak yang menghadang, melainkan alam melalui badai gurun. Cuaca dingin bersama hembusan angin yang membawa pasir menyulitkan pergerakan mereka. Saat Andy memerintahkan untuk berhenti sejenak untuk mencoba berkomunikasi lagi dengan markas komando yang masih nggak berhasil, dia menyadari kalau Ray, Stan, dan Chris nggak ada di rombongan. Dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan sambil berharap ketiga orang itu ada di depan mereka. Tapi setelah berjalan semalaman sejauh 85 km, ketiga orang itu nggak ketemu. Malahan Mark jatuh sakit terserang hipotermia. Akhirnya mereka bisa agak lega saat matahari sudah bersinar dan Mark sudah kembali pulih. Kembali seorang pengembala kambing memergoki mereka. Namun kali ini orang itu lebih bersahabat dan gak mengkhawatirkan. Oh, fucking outrageous. Malamnya mereka membajak sebuah taksi untuk melanjutkan perjalanan yang masih 70 km lagi. Dan untuk sementara mereka bisa menghemat energi dan bersenda gurau. Setelah hampir sehari semalam jadi buronan. And that's why I sound intelligent. Saat hampir tiba di perbatasan, situasi kritis kembali mendatangi mereka. Terlihat ada pos pemeriksaan di tengah jalan yang pasti bisa membongkar penyamaran mereka. Sehingga Andy memutuskan melakukan penembakan terhadap petugas keamanan yang ada di situ.
Go, go, go! Setelah itu mereka kabur ke atas bukit sampai tiba di perbatasan yang dijaga ketat oleh tentara Irak. Gak lama kemudian keberadaan mereka diketahui dan terjadilah baku tembak di sana. Go, go, go! Dalam pertempuran itu amunisi mereka habis. Tony harus tertembak, sedangkan Buzz dan Dinger menghanyutkan dirinya ke sungai. Hanya tersisa Andy dan Mark yang melanjutkan menyeberangi perbatasan. Setelah amunisi mereka juga habis, Andy dan Mark akhirnya terpisah karena kebingungan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Kurang dari 2 kilometer, Andy akan sampai ke wilayah Suriah, tapi kesialannya kembali datang. Saat sedang bersembunyi di bawah selokan, dia ditangkap oleh tentara Irak yang sedang melintas. Lalu dia ditahan dan diinterogasi oleh seorang perwira Irak. Sempat dipukuli juga karena menolak memberitahu unitnya dan dikira tentara Israel. You are an Israeli! Dinger juga tertangkap dan sedang dihajar habis-habisan. Bukan hanya oleh tentara, tapi juga warga yang kehilangan keluarga mereka. Warga itu sampai mengamuk dan hampir menembak Dinger. Kemudian seorang jenderal Irak mengambil alih interogasi Andy pas si perwira sedang mengambil koin emas milik Andy. Jenderal bertanya mengenai misi timnya Andy, namun Andy tetap bungkam. Andy juga diberikan waktu istirahat dan makan sambil berharap dia mau buka mulut. Tapi akhirnya si jenderal nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga terpaksa mengirim Andy ke unit polisi rahasia Irak di Baghdad. Saat diarak menuju Baghdad menggunakan mobil terbuka, Andy sedikit bahagia karena bertemu kembali dengan Dinger. Setiap melewati wilayah pemukiman, mereka pasti diolok-olok warga karena dikira tentara Israel. Dan sesampainya di Baghdad, sekutu sedang gencar-gencarnya menjatuhkan bom di sana. Lalu kita diperlihatkan Andy dan Dinger saling berpegangan sambil bercerita bahwa Tony dan Buzz telah meninggal. Sementara menurut Andy, Mark juga telah tewas. Singkat cerita, mereka ditahan di sebuah penjara rahasia dan bergantian diinterogasi. Berbeda dengan pihak tentara, pihak polisi rahasia sangat keras dalam menyiksa. Jika apa yang mereka ingin ketahui nggak dijawab oleh Andy dan Dinger. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, baik Andy maupun Dinger tetap mematuhi janji prajurit untuk tidak membocorkan misi mereka. Selama berhari-hari mereka nggak berhenti disiksa. Andy juga sudah memperkirakan langkah markas komando apabila kemungkinan mereka tertangkap terjadi. Sehingga saat kembalinya diinterogasi, dia mulai memainkan cerita tentang misinya di Irak. Jadi pada awalnya Andy mengaku sebagai petugas medis dari tim penyelamat yang ditugaskan menolong pilot yang jatuh. Namun kebohongannya langsung terbongkar ketika dia menolak menandatangani surat untuk Palang Merah Internasional. Suatu ketika dia melihat Stan yang sedang diseret di depan sel tahanannya. Sepertinya Stan juga tertangkap dan habis diinterogasi. Karena sangat kesal habis dibohongi Andy, polisi rahasia meningkatkan level penyiksaan mereka dengan mencabuti gigi Andy secara paksa. Begitu pula dengan Andy, tingkat depresinya juga semakin meningkat.
Dia bahkan berharap bom-bom yang dijatuhkan koalisi mengenainya, sehingga penderitaannya bisa berakhir. Puncaknya ketika polisi rahasia sudah kehabisan kesabaran. Mereka mengancam akan membunuh teman-teman Andy jika dia tidak memberitahu misi yang sebenarnya. Andy benar-benar memikirkan ancaman itu. Di satu sisi dia harus menjalankan kewajiban sebagai prajurit. Tapi di sisi lainnya dia juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang teman. Sambil terbayang kenangannya saat bersama Dinger. Singkat cerita, akhirnya Andy mengaku ditugaskan untuk mengintai jalur suplai utama. Tapi dia tetap merahasiakan mengenai misi penghancuran peluncur rudal SCUD dan nama unitnya. Beruntung polisi rahasia mempercayainya. Setelah Andy menceritakan bagaimana mereka terpergok bocah pengembala dan kemudian dikejar-kejar tentara Irak. Lalu selama beberapa hari kemudian Andy gak dibawa ke ruang interogasi. Hanya Dinger dan Stan yang akan dikonfrontasi pertanyaannya dengan pertanyaan Andy. Sementara itu di jalan menuju Suriah ternyata Chris masih hidup. Dia bergumam sendiri menyebutkan kalau Ray sudah mati. Sedangkan Stan gak tahu kabarnya. Lalu Andy dipindahkan ke penjara militer di mana dia bertemu kembali dengan Dinger dan Stan yang berhasil mengikuti alur ceritanya ketika diinterogasi. Biarpun gak mendapatkan penyiksaan fisik lagi, tapi sekali-sekali Andy pernah disiksa secara mental oleh seorang sipir songong. Dia disuruh membersihkan kotoran dan menjilati tangannya. Gak lama, jenderal mendatangi mereka memberitahu seorang prajurit SAS berhasil menyeberangi Suriah dan sudah tiba di Damaskus. Dan saat tahu ada hubungannya dengan mereka, dia memberi hormat. Menjelang kekalahan Irak setelah dibombardir oleh koalisi, Dinger dan Stan dipulangkan terlebih dahulu, hanya menyisakan Andy seorang diri. Pikirannya berkecamuk kenapa hanya dia yang disisakan sambil mengingat putri kecilnya. Singkat cerita, Irak telah menyerah dan para tawanan perang dari kedua kubu saling dibebaskan. Begitu juga dengan Andy yang sudah berada di rumah sakit koalisi. Betapa bahagianya dia sudah terbebas, plus dapat bonus. Karena mendapati Mark yang dia kira sudah mati, ternyata masih hidup. Setelah kembali ke Inggris, Andy harus mendapat perawatan dari psikiater selama beberapa hari. Sebelum kembali kepada keluarganya dan melanjutkan hidupnya. Selama menjalankan misi Bravo to Zero, dari 8 anggota hanya 5 yang berhasil selamat. Mereka yang meninggal adalah Tony, Ray, dan Buzz. Rest in peace. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?